Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Hari Saputra, dalam OPEK, Obrolan Pekerja. Ini kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Dulu pernah menjadi Uda Sumbar. Nah, jadi kalau dari segi postur ini luar biasa. Tetapi misinya juga luar biasa. Bagaimana seorang yang ahli matematika, belajar komunikasi, akhirnya nyemplung ke tenaga surya. Tetapi ya kita harus menggali apa sih yang membuat beliau ini tertarik ke energi terbarukan. Nah, ini kan dari udah Sumbar nih ngurusin masyarakat, tiba-tiba masuk ke teknik yang ibaratnya tuh dunia sendiri itu. Ya. Itu kenapa tuh dah? Ya itu karena ya waktu itu pengen ada pengalaman tapi ya Pengalaman. butuh uang juga waktu itu. Jadi saya memang karena ada opportunity teman ya waktu Iya. itu Dini teman saya di kampus dulu, papanya memang ahli tenaga surya, Iya. the master lah untuk di Indonesia waktu itu. Tapi dia nggak punya tim yang anak mudanya. Jadi saya waktu itu sama saya ada satu lagi Iksan. Iksan tuh sempat jadi basisnya Noah apa? Oh, Noah. Ya, saya juga. Oh, Itu bertiga gitu. orang Jadi- terkenal semua ya. Udah Ya, Sumbar. Ya enggak lah, biasa aja waktu itu. Ya, tapi dia udah tobat deh. Ya. Sekarang hijrah kan Iksan. Iksan itu Iksan Nur Rahman udah hijrah dia. Iya. Ya itu waktu itu ya kita udah kita bikin apa? Kita bikin brand namanya Genius. Jadi kita memperbaharui energi terbarukan ini untuk gimana energi terbarukan ini untuk tahun segitu ya, Iya. 2008 itu yang 2008. orang lagi Aneh 2000 lah ya ya. aneh kan 2007 Betul. itu ini apa sih energi Sama kayak terbarukan? mobil listrik ya pada Ya saat karena itu orang ya. oh, ngapain sih kayak Iya. gini mahal-mahal beli gini, Betul. listrik aja cetrek udah Cetrek. beres gitu. Iya, Padahal, iya. padahal impact lingkungannya. Nah, Betul. kita pengen membumikan tentang renewable energy waktu itu Iya. supaya masyarakat jadi tahu, tapi juga kita ada aspek bisnisnya. Sini ya. Nah, tapi memang waktu sambil berjalannya waktu, kendala-kendalanya misalnya kayak energi terbarukan habitnya disamakan dengan energi biasa. Oh. Kayak misalnya energi terbarukan kayak ngumpulin berapa watt itu namanya kayak panel surya itu ada berapa ini itu kan ngumpulin di baterai itu harus Iya. ngabisin waktu seharian 5 Seharian. jam kan ya, Iya, watt iya. peak kan WP itu hitungannya. Nah, itu harus ngabisin waktu seharian. Sementara kita yang hidupin TV cekrek gitu. Iya. Kalau dipakai itu langsung Langsung habis berapa habis, watt? 500 betul. watt dikumpulin selama itu. Tapi dipakainya kayak gaya habitnya pakai AC Iya. itu. Langsung habis. Nah, langsung habis. Nah, makanya Iya. ini yang harus kita edukasi. Jadi prosesnya waktu itu kami mengedukasi, habis itu kami cari barangnya, terus Barang, kami packaging lagi, kasih brand gitu. Ya itu sih. Jadi Iya, iya. kita waktu itu sempat pasang di Ancol waktu itu ya. Itu yang kita lakukan sih. Iya, iya. Dari sana itu kemana lagi tuh larinya tuh? Dari perjalanan itu. dari perjalanannya saya ini lah ya, saya ada tantangan baru waktu itu saya coba masuk ke sebuah konsultan lah. Konsultan. Konsultan marketing terbesar di Indonesia lah ya. Iya, iya. Jadi Mark Plus ya? ya, ya saya ya itu guru saya semua di situ. Saya banyak belajar banyak hal. Sebenarnya hidup saya tuh kalau misalnya umur saya kan 30-an ya. Iya. Hampir sepertiganya di situ gitu. Hmm. Dengan senior saya yang luar biasa. Iya. Banyak hal yang saya pelajari di situ. Nah, itulah kita selalu bilangnya Mark Plus University of Life. Oh, Saya belajar banyak kehidupan, dari, iya, iya. dari Itu dari energi terbarukan langsung mencolok ke Mark Plus tuh gimana tuh prosesnya itu? Saya di Marpos waktu itu jadi analis ya waktu Oh, itu ya. analis. Jadi analis dulu namanya KMD ya, Knowledge Management Development. Jadi saya dulu masuk ke bidang training yang bikin bahan trainingnya. Iya, Jadi iya. udah ada trainer yang bikin bahan trainingnya saya Iya. waktu itu. Hmm. Dan di Marpos dituntut untuk baca buku kan. Iya, Jadi iya, waktu itu iya. kelemahan saya adalah Baca. saya udah masuk Marpos duluan tapi saya kurang baca. Oh, oke. Tapi Marpos menyiapkan fasilitas kayak Perpustakaan gitu. ada perpustakaan Perpustakaan, ya. mini library di situ supaya kita bisa update terus Upgrade. karena memang core bisnisnya itu gitu. Iya, iya. Apalagi marketing kan dinamis gitu Iya, kan. benar. Dengan case-case baru gitu. Jadi itu yang kita masuk ke situ setahun jadi KMD tapi 4 bulan ya waktu itu siapa ya senior saya Mas Yuswadi nge-challenge Mas saya. Yusyo. Jadi Marpos itu memberikan kesempatan yang baru-baru juga. Ya kamu ada ide apa nih dengan project ini misalnya gitu. Oh, gitu. Itu kita dikasih kesempatan. Jadi 3 Iya. bulan saya ada project lalu lintas apa. Itu bikin nangis polisi lalu lintas waktu itu. Oh, gitu ya? Saya datangin kayak apa namanya kita nge-training polisi lalu lintas ya. Terus saya datengin cari orang yang bangga jadi polisi.
Oke. Jadi kan gini lah, maksudnya kan kayak jadi polisi itu kan kayak Bang Hari lihat polisi, Iya. wah maling-maling nih. Polisi juga, ya memang gua apa gitu. Iya, 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 Kayak ada kayak stigma yang sebenarnya itu nggak perlu. Iya, iya. Akhirnya ya udahlah, kalau dibilang maling saya juga kayak gini aja. Padahal polisi itu adalah abdi negara yang luar biasa loh Iya, kerjanya. Bayangin siapa yang kuat di pinggir jalan kayak gitu Betul, kan. betul. Mungkin Berdiri oknum lagi ya. Iya. yang bermasalah. Hmm, hmm, hmm. Nah akhirnya ya kita datangin polisi bukan polisi lalu lintas, kita datangin. Jadi ada tukang parkir yang sekarang udah terkenal juga, udah viral juga. Namanya Ahmad Zunaidi, saya kenal banget tuh. Yang kakinya nggak ada, Aha. jalan pakai tangan, Tangan, iya, pakai iya. baju polisi lengkap, dan Oh. ngomongnya gagu. Oh, oke. Ya itu momen of truth ya, training yang satu ruangan polisi lalu lintasnya nangis semua. Itu Oh, proyek oke. yang saya bareng Vicky, Abang Nandi dulu. Dari orang di belakang meja analis menjadi orang lapangan gitu atau gimana? Enggak, jadi waktu project itu saya yang pimpin projectnya Iya. untuk training itu Hmm. ngedatangin real Real case-nya. case. Oh. Yang kan tujuannya adalah bagaimana bikin polisi bangga jadi polisi. Bangga, betul, betul, betul. Ya itu, jadi saya datengin yang polisi juga nggak menduga kalau akan datang seperti itu kan. Bayangnya mungkin polisi yang gagah seperti apa gitu, ternyata malah dipaskan begitu ya itu ya, makanya sejak saya tuh suka banget dengan hal-hal yang training yang bisa diaplikasiin. Terus gimana sih orang tuh kalau ngeliat ini. Dan itu juga saya mulai belajar tentang di Marples branding. Iya, Saya mulai iya, belajar, iya. oh ternyata menyusun strategi pemasaran yang baik itu seperti ini gitu. Terus dari apa? Dari analis, mimpin project, mana lagi tuh? Ya saya kayak KMD, saya tiba-tiba diminta jadi kepala cabang waktu itu. Kepala cabang di Di luar Medan. Oh, Medan. Oke. Jadi 3 bulan ya itu agak lumayan juga ya. Itu mimpin tim berarti ya kalau kepala Ya, cabang pimpin itu? tim. Maksudnya saya masuk ke situ, timnya langsung saya pimpin langsung hilang semua. Jadi baru jadi kantor cabangnya dulu ya kayak gitu lah ya, masuk ke kantor cabang. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ya saya pimpin tim yang pas yang baru masuk 2 bulan orangnya hilang semua, saya bikin baru lagi. Oh, Tapi di situ juga jadi pemimpin kita harus coba sesuatu yang harus ya ngeprint sendiri apa iya, sendiri iya, gitu. iya. Ya breakthrough lah ya. Ya. ya belajar juga sih. Ya kita bikin komunitas juga di Medan. Jadi saya bikin komunitas namanya Polkadot ya. Polkadot. Itu Polkadot itu kayak ya GM kan itu kan orang penempatan kan, Iya, ada GM iya. XL, ada ya brand-brand lain lah. Iya, 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 Yang satu punya kesamaan nasib ya kita saling bertukar pikiran gitu. Iya, iya. Saya dulu waktu kuliah tuh pernah ikut IMA, Bang. Oh ya. Oh IMA, Indonesia Marketing Association. Tapi di ya? Jogja dulu. Jadi Pak Hermawan itu kan ide luar biasa. Ya. Lewat IMA itu dia bisa masuk ke Sultan. Itu hebatnya, saya bilang ini luar biasa nih, orang ketemu Ya. Sultan susah kan. Ya. Tapi Pak Hermawan lewat IMA-nya itu malah ya satu selevel dengan Sultan. Gitu Ya, kan. kalau beliau ya gurunya marketing lah ya di Indonesia. Saya guru saya itu. Jadi kalau saya apa nih ya guru apa yang saya bilang ini ya itu guru saya Iya, yang iya. bilang. Terus dari Medan kemana lagi tuh Saya larinya? dari Medan saya jadi TKI, Bang. Oh, udah keluar negeri gitu ya. Ya, Jadi saya kalau kan global itu benar-benar bukan cuma sekedar di Indonesia ya, lompat gitu kan. ya lompat ke negeri seberang. Negeri seberang, tapi kan ya. tetap udah global. Untuk ASEAN waktu itu saya ASEAN. jadi professional services untuk ASEAN, untuk Marples di Kuala Lumpur. Jadi base campnya di Kuala Lumpur tapi untuk membawahi seluruh ASEAN. Ya untuk supaya kan gini, dulu kan trust untuk Indonesia ini kan rendah. Ya. Jadi kayak wah masuk Indonesia nanti rusak nih apa-apa. Yaudah Ya. kita Malaysia dulu, Malaysia baru ini. Dulu itu yang kita lakukan. Jadi makanya Marples bikin cabang di situ. Di KL tuh apa di Di mana? KL, Oh, di KL. Oke. Di KL. Jadi KL tuh jadi saya juga gabung sama ITA di situ, Indonesian Trade Association. Jadi asosiasi brand-brand Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Yang untuk pegang ASEAN juga. Iya, iya. Di situ saya banyak belajar juga sama senior-senior saya. Ya, tuh waktu itu umur berapa ya? Sekitar umur 26-an lah ya. 26 sudah mengepalai. Ya, tapi nggak banyak internasional timnya juga ya? nggak banyak sih, Bang. Iya. Kita memang selalu diajarin untuk lean and mean sih. Jadi memang Marples itu kayak ngajarin orang kalau taruh cabang ya ditaruh dia itu. Kalau ditaruh hidup ya syukur, kalau enggak ya udah. Jadi Oh. memang kayak ngeliatin seminimal mungkin orang tuh bisa jadi survive nggak sih? Iya, iya, Ada iya. inovasi nggak sih? Tapi Iya, memang ternyata pelajarannya saya lihat sih gitu. Kalau kita semua itu ada, jadi kita nggak mau inovasi. Jadi memang ketika kita memang di situasi yang wah gimana ya caranya, nah itu ada ide-ide baru Iya, jadinya di iya. situ. Nah, itu kan berarti kategori ekspatriat lah istilahnya ya.
Kan Ya, beda TKI sama kalau saya. Kalau saya tetap bangga jadi TKI Bangga sih. TKI, oke. Nah, waktu bersinggungan di Malaysia itu gimana keseharian atau mungkin bertemu dengan teman-teman TKI yang lain gitu? Ya, Gimana kehidupan mereka tuh, Bang? saya termasuk rajin ke kedutaan besar ya Mhm. di Malaysia. Nah, memang kedutaan besar Malaysia itu adalah salah satu kedutaan yang tersibuk di dunia, Bang. Oke. Dan memang ada bukunya juga, nanti abang bisa cari. Iya. Itu kedutaan besar yang tersibuk di dunia itu adalah Malaysia. Hmm. Dan itu memang ya saya pernah ada kayak ya working permit ngurusin Oh, oke. izin sama kayak ya kayak misalnya ya saya pernah ke Kemalingan juga kan. Oh gitu. Ya biasalah itu Iya, iya. ya hilang semua paspor apa terus urus balik gitu. Dan Hmm. itu pengalamannya ya kayak ngantri dari jam 8 sampai jam 10. Pernah dialamin gitu ya? Pernah dialamin Iya, itu iya. ngurusin kayak gitu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari saya memang merasa enjoy ya karena memang ya masih lajang terus ada opportunity di situ. Banyakin teman sih tepatnya. Jadi ya kita coba bersosialisasi, banyakin teman gitu. Kalau secara kuliner nggak ada masalah ya? ya, Orang Padang kuliner banyak nggak terlalu lah. nggak terlalu ya? Ya karena kuliner karena saya kalau ditempatin di satu tempat saya selalu ada bapak angkat. Oh, oke. Jadi kalau misalnya, Iya, iya. wah kayaknya ini nggak pas sambalnya, saya datang ke bapak angkat saya yang kebetulan orang Minang semua. Ada tuh Pak almarhum Pak Mahdi itu beliau yang yang bengkel kerajaan beliau bisnisnya. Jadi ya kalau misalnya minjam mobil, kalau Iya. nggak ada mobil ya pinjam bengkel. Bisa. Oh, Kayak kasino dong ya. iya 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 iya. Iya. Sama yang ada Om Yosman juga saya ya keluarga saya. Ya apa dia juga bukan keluarga sih, ya pasti udah jadi keluarga saya itu. Jadi dia pernah di kedutaan besar juga. Iya. Jadi ya Malaysia nggak terlalu sulit sih menurut saya. Kalau SP itu gini Bang, kan kita sahabat pekerja ya. Ya. Kebetulan kita juga punya perwakilan di di Malaysia, di Taiwan dan lain-lain begitu. Ya. Nah, itu kira-kira solusi buat mereka tuh apa sebenarnya? Atau mungkin masalahnya lu deh. Masalah mereka apa tuh solusinya apa gitu Bang? Kira-kira Bang. Jadi sebenarnya waktu di Malaysia saya sendiri tuh nemuin masalah ya lebih ke adaptasi kayaknya ya. Sama culture sih. Karena memang culture yang kadang-kadang kan kita pindah ke sebuah tempat yang baru, Iya. kita masih ngebawa culture yang kita anggap benar di negeri kita. Itu karena yang habitnya udah lama ya. Nah, seperti Oke. itu ya, nggak tahu ya kayak Malaysia kan ya kita bisa lihat lah cek Iya. sendiri itu problem masalah TKI itu paling gede banget Iya, masalahnya. Ya memang lintas batasnya. Betul, betul. Masalah ya Imigran gelap, segala imigran macam. gelap, kekerasan perempuan Perempuan, itu iya. gede banget di situ. Saya pernah datang ke Shelter ya. shelternya yang di belakang kedutaan Indonesia ya. Iya. Itu yang jadi itu ya memang problemnya itu. Tapi memang maksudnya menurut saya sih solusinya adalah gimana caranya ada hubungan G2G ya kan, government to government, tapi juga lebih ke edukasi juga sih. Edukasi juga ya. Ya. Ya, berarti artinya dua sisi lah ya. Dua Nggak sisi. bisa cuma menyalahkan yang ada di perantauan, tapi dari sisi kita pun juga Ya. untuk bisa ini ya. Benar. Oke. Jadi Ya. dua sisi itu harus kita Ya, hidupin ya, sih. ya. Berarti kalau kita bicara apa ya? Kalau sudah bicara TKI itu kan kalau kita bicara yang gagal banyak. Ya. Tapi kan yang sukses juga banyak gitu kan. Oh iya banyak banget. Artinya ketika mereka sukses di luar negeri, di tanah rantau, Ya. balik lagi ke Indonesia. Nah, ini kan jadi masalah lagi tuh. Biasanya sebentar, contoh begini. Tadi sebelum udah Edo tuh ada salah satu teman kita namanya sahabat migran gitu Ya. ya. Itu penghasilan sebulan itu 30 juta. Ya. Begitu pulang ke Indonesia, habis. Akhirnya ya cari lagi, kerja lagi gitu. Ya. Mungkin itu persoalan para TKI umumnya gitu kan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kan memang kayak masalah literasi juga ya, Iya, financial literasi, finansial literasi Iya. gitu. Itu juga penting diajarin karena memang kita menjadi TKI itu sebenarnya kan lebih kayak gimana kita momen itu ngumpulin tabungan Iya, sebenarnya iya, sih. Kalau saya jujur aja itu yang paling penting ya. Iya, iya. Ya maksudnya saya pernah ngerasain uang jadi TKI untuk biaya nikah gitu. Pernah dapat ringgit lah ya. Ya karena dikasih allowance kan Iya, gitu iya, di iya. situnya. Hmm. Ya tapi memang balik lagi ini kan kalau banyak yang sebenarnya waktu di luar itu dengan habitnya di luar, Iya. cari ide sebanyak-banyaknya. Oh, harusnya begitu ya. Itu jangan cuma Iya. kerja doang, kupu-kupu ya, Iya, kuliah pulang itu kan kalau ya itu kan kalau katanya anak kampus kan gitu Iya, kan ya, iya, iya, kuliah iya, pulang iya. kuliah pulang. Kalau Oke. menurut saya sih mumpung ada di situ, Aha. ambil hal-hal yang bisa diimplementasiin di Indonesia, Di Indonesia. terutama yang positif Iya, gitu. iya, iya. Menurut saya sih gitu sih, Bang. Baik sahabat pekerja, ini inspirasi sekali bagaimana ketika Anda lagi di luar negeri,
sebetulnya peluang itu banyak, opportunity itu juga banyak. Cuma jangan sampai kita hidup seperti kata dalam tempurung, hanya kupu-kupu, kuliah pulang seperti itu, tetapi kita juga harus mencari ide-ide apa nih yang bisa kita terapkan di Indonesia. Baik, jangan kemana-mana, tetap di OPEC, obrolan pekerja. Bersama saya, Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.